Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali kepada Ustaz Adi. Apa kabar anak-anak? Ada hari ini tema 5, subtema 1 dan pembelajaran ketiga. Ini ada mengenal letaknya ya. Kita lihat ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Oke, selesai? Doa selesai. Oke, kita mulai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama kita lihat, itu ada Raja Ampat, kemudian ada apa? Gunung Bromo. Ya. Pernahkah kamu mengunjungi kedua tempat tersebut? Nah, ada yang pernah kan? Asoleh. Apakah ada yang pernah anak-anak? Kepulauan Raja Ampat itu di Papua Barat dan Gunung Bromo itu ada di Jawa Timur. Merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisata karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah, salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Ayo, siapa yang tahu anak soleh? Silakan. Oke, mengenal letak geografis Indonesia. Ini letak geografisnya merupakan letak suatu daerah atau negara dilakukan dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua itu, benua Asia dan benua Australia. Tuh, ada dua samudra lagi, Samudra Pasifik dan India. Kemudian berbatasan langsung dengan beberapa negara itu ada Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia. Nah, di situ adalah dianggap strategis karena tempatnya persilangan antara dua benua dan dua samudra. Nah, di situ terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan ukuran kecil di wilayah Indonesia. Itu ada sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni, beberapa pulau besar juga, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu pulau kecil yang berada di Indonesia itu ada Pulau Nias, Seberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, kita perhatikan. Nah, ini tahukah ini apa? Peta Indonesia. Kita ada 34 provinsi dan negara Indonesia itu membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia 1,922570 km. Ya, luas perairan Indonesia itu adalah 3,257. Tuh. Banyak kan? Luas kan? Indonesia ini kekayaannya banyak. Menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan menggunakan tabel di bawah ini. Oke. Di situ ada paragraf pertama, letak geografis merupakan letak suatu daerah dan negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Itu. Berarti informasi penting itu berarti letak geografis itu adalah dibatasi oleh geografis daerah dan negara lain berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua. Ya, pikiran kedua ya, pikiran utama yang kedua itu antara dua benua Asia dan benua Australia. Informasi pentingnya adalah dua samudra, ada Samudra Pasifik dan Hindia, dan selanjutnya itu ada perbatasannya. Yang pikiran utamanya yang ketiga, negara Indonesia merupakan kepulauan. Ada 17.000 tadi ya, sampai Halmahera. Kemudian yang keempat adalah membentang dari Sabang di barat hingga Merauke. Nah, banyak kan bedanya 1 juta sama 3 juta. Itu sudah perbandingan sudah luas ya, daratan dan perairan kita. Di Indonesia ini lebih luas ya, 1,922,570 km, kemudian perairannya 3,2574
883 kilometer. Itu kan selalu kekayaan kita, alam kita semakin banyak daratan dan perairan. Tapi luas kita itu banyak yang di perairan, 3, ya. Termasuk ini ya. Kalau kita sudah ini, sudah banyak kan. Banyak air daripada darat ya kita. Kemudian lanjut, yang kedua, perhatikan kembali gambar peta. Nah, di sana tuliskan nama negara-negara yang berbatasan wilayah di daratannya dengan Indonesia. Tuh, Indonesia berbatasan dengan siapa? Ayo. Nah, bener. Iya bener anak-anak, ada Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Kemudian tuliskan nama itu ya, tadi ya, bener ya. Oke. Berikan tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia, disebutkan di dalam bacaan. Kemudian yang ketiga, yang dilingkarilah pulau-pulau yang kecil yang di wilayah negara Indonesia seperti disebutkan di dalam bacaan itu. Pasti anak soleh tahu ya itu ya. Kalimantan ya pulaunya ya. Ada Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Maluku, ya pasti tahu semua anak soleh. Gak usah dikerjakan lah ya, penting anak soleh tahu. Tugasnya nggak ada, penting anak soleh tahu ini dalam pembahasan ini. Apakah yang dapat Anda simpulkan dari letak geografis ini? Ada letak geografis kan adalah letak suatu negara kan di permukaan bumi. Nah, Indonesia itu terletak ada 2 benua ya, ingat ya, benua Asia dan benua Australia. Oke. Ingatkah kamu peta memiliki beberapa komponen? Nih, sebagai berikut judul peta. Nih. Ingat ya, peta itu memiliki komponen. Pertama judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antara tempat yang ada pada peta. Ketika simbol ya, simbol itu tahu kan anak soleh, gambar dan warna yang ada pada di peta itu mewakili objek dalam peta ya. Garis astronomis, nah merupakan garis khayal pada permukaan bumi. Ini ada legenda, selanjutnya ada legenda komponennya, keterangan beberapa simbol. Kemudian mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas, ada yang ke utara, ada yang ke barat ya. Nah, kali ini akan mencoba untuk menggambar sebuah peta. Ya, secara sederhana ya, lihat ya pada kota ini yang sama pada aslinya. Untuk itu kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku, atlas, kertas, gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Lalu ikuti tahapnya berikutnya ya. Perhatikan ya. Cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Nih, cara nak membuat peta ya. Cara membuat peta. Dibuat garis-garis, bantu tegak dan mendata sejajar. Jarak antar baris 2 cm sehingga terbentuk kotak-kotak persegi ukuran 2 x 2 cm. Kemudian kode angka ya. Oke. Tidak perhatikan ya contoh berikut. Nah ini peta ini harus diletaki itu tadi. Komponen tadi buat peta tadi. Siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis, bantu tegak dan mendata berjajar sebagai pensil dan penggaris ya. Peta ada yang lurus, jangan miring-miring ya. Makanya pakai menggunakan mistar atau penggaris, dan angkanya harus dilihat contohnya, kode angkanya, garis-garisnya tadi. Dan yang ketiga, mulailah gambarnya ya. Kita mulai ya dengan mencontoh peta yang itu ya. Diberi garis bantu, amati gambar pada petanya juga. Letakkan kodenya, jangan ini salah. Setelah goresan pensil itu dibuat sesuai dengan alur garis.
Tuh diperhatikan ya tuh. Berarti kalau mau membuat itu kotak-kotak dulu ya, nak Soleh ya. Nah, Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran ya, terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Yang dijelasin bahasan tadi ya, yang pembahasan yang pembelajaran ke satu 2 tadi, di situ ada ekosistem darat dan ekosistem air. Anak saya pasti tahu ya tadi ya. Tuh beragam suku, adat dan bahasa. Komunikasi yang menggunakan satu bahasa Indonesia. Ada bahasa daerah ya, itu juga. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kita lihat ya. Itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia yang berkala berada di bawah penjajahan Belanda, ya, terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya melawan tidak ya, kesadaran maaf ya, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda di Indonesia ini ya, mengambil keputusan ya, tindakan patriotisme. Kemudian dikumpulkan di Jakarta ya. Kongres Pemuda itu diadakan tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Itu melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda ya. Peristiwa ini menginspirasikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, pemuda-pemudanya ya. Kemudian pada saat itu para pemuda yang berbeda suku, adat dan bahasa bertekad untuk bersatu untuk membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk suatu negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Isi pemuda tersebut, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air, tanah Indonesia ya. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain itu, mengucapkan ikrar. Pada saat itu ada pertamanya lagu Indonesia Raya diperdengarkan, kemudian diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau disingkat W.R. Supratman. Ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di kalangan pemuda yang segera membentuk sebuah negara yang merdeka, berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia ini dinyanyikan. Lanjut, berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, menjawab pertanyaan. Ya. Ini bukan latihan ya, Nak ya. Kita bahas langsung ya. Enggak ada tugas ya. Ini langsung kita bahas langsung. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo? Pada pertama, itu lihat. Budi Utomo itu organisasi yang mampu menjadi wadah aspirasi para pemuda. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi bermasyarakat pada saat itu? Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu karena ingin ya. Lanjut ketiga, bagaimana pengaruh peristiwa itu? Peristiwa itu menginspirasikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan hingga saat ini. Yang keempat, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah, bagaimana dengan peristiwa persatuan dan kesatuan para tokoh dan pejuang dari berbagai suku, bangsa, budaya, dan agama saling bekerja sama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang B, membuat poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Tuh. Ini nggak ada tugas ya. Ini diperhatikan aja videonya, nggak ada tugas.
Nah, kalau anak soleh itu lihat itu. Kita lihat ya, ini ya, praktekkan ini, lihat. Nah, gunakan sebuah kertas A4 ini caranya. Kita membuat ya, poster sederhana aja. Nah, sudah boleh lihat itu. Ini nggak ada tugas ya. Ini anak soleh perhatikan aja. Nah, di situ ada Indonesia bersatu. Ayo, Indonesia tanah airku, Indonesia bangsaku. Ya. Nah, ini kita bahas semua ya. Apa yang dimaksud dengan letak geografis tadi sudah ya. Ini letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis ini sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah dan negara lain yang berbatasan. Komponen apa yang sajakah yang ada di pada sebuah peta tadi? Judul peta, skala peta, simbol, garis astronomis, legenda, mata angin, kan? Itu ya. Nah, yang ketiga, wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Jelaskan makna kalimat tersebut. Nah, berarti letak geografis itu strategis itu karena hal ini Indonesia ini terletak di posisi silang di antara benua Asia dan Australia, membuat Indonesia ini dilalui oleh lintas internasional baik laut dan udara. Indonesia ini potensinya dengan ekonomi besar, jalur tersebut jalur perdagangan antara negara-negara di Indonesia dan negara Indonesia yang jalin kerjasama dengan negara-negara tetangga ya, baik kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita bahas yang keempat ya. Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan kesatuan bangsa? Dikarenakan salah satu momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia di mana semangat persatuan dan kesatuan itu bangsa dipersatukan di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mereka sama-sama meyakini bahwa mereka satu tanah air, satu bahasa dan satu bangsa. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.